Selamat malam Bapak Ibu Adiyuswo Jemaat GKJW Tropodo yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita patut mensyukuri dan bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus karena pada hari ini tanggal 26 November 2020 kita diberi kesempatan membangun ibadah Adiyuswo melalui online. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketempatan ibadah Adiyuswo atau yang menjadi tuan rumah, yang pertama, Bapak Sony, Bapak Agus Purnomo, Ibu Suwarso, Ibu Budyo, dan Ibu Suparji, juga Ibu Avianti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelayan firman ibadah Adiyuswo pada malam ini akan dilayani oleh Bapak Dandung Widoyoko. Marilah Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan Mar Adiyuswo, masa tua, masa bahagia. Mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua. Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Mari kita pujikan dari KPJ 60 ayat yang pertama dan yang kedua dengan judul Pundi Kang Najis. Sabarang
Mari kita berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, segala puji syukur kami aturkan kepada Engkau, karena Engkau sudah menuntun kami, menyertai berkati kami dalam kami melakukan aktivitas kami. Dan saat ini kami hendak mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri menuntun, menyertai berkati kami. Engkau mampukan kami untuk bisa mengerti apa yang Engkau firmankan. Bukan hanya berlalu begitu saja, tapi biarlah kasih karunia dari Tuhan sendiri, sehingga kami bisa mengerti, memahami, dan melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Allah Bapa, kami semut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita dari Matius 12 ayat yang ke-33 sampai dengan yang ke-35. Matius 12 ayat 33 sampai dengan 35, yang demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Amin. Bapak Ibu, ayat yang akan kita renungkan yaitu dari ayat Matius 12 ayat yang ke-35 yang demikian. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang pernah belajar ilmu fisika, tentu akan mengenal dengan namanya hukum gerak Newton, yaitu hukum gerak yang dipopulerkan oleh Isaac Newton. Ada 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanik klasik. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Ada 3 hukum gerak, salah satu itu ada yang akan kita bahas adalah hukum yang ketiga, yaitu gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Jadi gaya aksi dan reaksi dari 2 benda memiliki besar yang sama dengan arah yang berbalik dan segaris. Nah Bapak Ibu, mungkin waktu Bapak Ibu pernah memegang secangkir kopi begitu, tiba-tiba ada yang lewat dan menabrak atau tidak sengaja menyentuh lengan, dan hal itu menumpahkan kopi itu di mana-mana. Nah mungkin ada orang yang tidak tahu tentang peristiwa itu, dia akan mengatakan, kenapa Anda menumpahkan kopi di sini? Apa jawaban kita? Kita mungkin lagi jawaban, tentu saja saya menumpahkan kopi karena ada yang menabraknya. Sebenarnya bukan itu. Tapi karena kita membawa kopi, waktu tersenggol atau waktu itu tidak sengaja ada yang menyentuhnya, maka cangkir yang berisi kopi itu tumpah. Tapi coba kalau cangkir itu berisi teh, pasti yang keluar akan teh. Begitu juga kalau cangkir itu adalah berisi susu, kita akan menumpahkan susu. Nah, apapun yang ada di cangkir itu pada saat kita ada tertumpah, itu pula yang akan keluar. Nah Bapak Ibu, ini hanya ilustrasi aja. Cangkir itu adalah ibarat pikiran kita. Jadi cangkir hanyalah tempat atau wadah. Dia tidak akan bereaksi apapun saat diisi oleh apapun. Diisi oleh teh juga dia tetap akan menerima teh itu. Diisi dengan kopi yang panas pun dia akan menerima. Diisi dengan es atau es teh atau apa, es campur, dia tetap seperti itu. Dia tidak akan
bereaksi atas apa yang dimasukkannya. Apakah tempat itu nanti sebuah tempat, misalnya, apakah itu nanti bisa berisi sampah, baju, atau perhiasan. Tempat itu tidak akan bereaksi seperti, waduh enggak lah, ini bukan tempat saya, ini adalah tempatnya orang lain, bukan tempat saya. Dia tidak akan bereaksi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, yang membedakan isinya dari wadah itu adalah isinya, bukan wadahnya, bukan tempatnya. Jadi apa yang ada di cangkir itu, dia tidak akan bereaksi. Cangkir itu tidak akan bereaksi, tapi isi itulah yang akan menentukan. Nah, pertanyaan sekarang adalah, apakah yang ada di dalam cingkir, dalam tanda kutip, cingkir Bapak Ibu, apa yang ada dalam pikiran kita? Apakah pikiran kita menjadi susah, pikiran kita menjadi senang? Itu bukan, tapi isi itu yang menentukan. Nah, hati adalah perbendaharaan dan perkataan adalah apa yang keluar dari pembendaharaan, dan dari situlah sifat-sifat manusia bisa digambarkan dan dinilai. Jadi kalau seorang yang biasanya bicara santun, kita akan mengatakan, oh, yang bersangkutan adalah orang yang santun. Demikian juga orang yang mengatakan suka marah-marah, kita akan memberikan predikat kepada mereka adalah seorang pemarah. Ada orang yang sukanya memuji-muji, dia akan, wah, ini orang yang suka memuji-muji. Demikian seterusnya. Nah, apa yang kita keluarkan itulah adanya dari isi hati kita. Orang yang baik, seperti di ayat 35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Jadi orang baik mengeluarkan hal baik dari pikirannya, perbendaharaannya, hartanya itu. Kalau hartanya itu adalah harta yang kurang baik, tentunya mungkin itu emosi, mungkin itu kepahitan, mungkin itu amarah, dendam, dia akan mengumpat seperti itu. Tapi beda dengan orang yang punya pikiran tenang, pikiran yang sukacita, dia akan mengerti. Orang yang sabar, dia akan mengerti posisi orang itu seperti apa. Nah, dari sinilah apa yang kita isi sekarang ini. Apakah kita mengisi dengan hawa nafsu, kejahatan, atau apa? Nah, ketika keadaan tidak baik mendatangi kita, menabrak kita, atau mengguncang kita, apa yang ada dalam pikiran kita, itulah yang akan keluar. Goncangan dari luar, misalnya masalah, tekanan ekonomi, keluarga, atau kesehatan. Apakah kita akan berkeluh kesah, atau kita akan, kenapa seperti ini? Saya dulu adalah orang yang sehat, saya mungkin olahragawan, tapi sekarang kok seperti ini. Itu termasuk goncangan yang dari dalam. Jadi goncangan ada dua, goncangan dari luar, mungkin dari tetangga kita, keluarga kita, masalah ekonomi, tekanan kesehatan, atau apapun, itu yang dari luar. Nah, goncangan yang dari dalam adalah kekhawatiran, kutuk, pesimis, kalimat-kalimat negatif, kalimat yang mengumpat, seperti itu. Nah, begitu ini goncangan itu ada, entah itu dari dalam, entah itu dari luar, itu yang akan keluar. Itu yang akan membuat kita tampil seperti apa adanya. Apakah kita termasuk golongan orang jahat atau orang baik? Itu Bapak Ibu yang akan bisa menyimpulkan sendiri. Jadi ketika ada sesuatu yang mengguncangkan hidup kita, apa yang kita tumpahkan? Marah, makian, atau bahkan pujian, atau kalimat yang membangun. Mungkin kita tidak sadar, karena sekarang ini yang kakung dan yang putih. Mungkin secara tidak sadar kita juga pernah mengutuki anak-anak kita, atau mungkin bahkan cucu kita. Bocah kok anjene nakal loh. Bocah kok angel tutulane.
Nah, ini adalah suatu ungkapan apa yang di dalam hati kita. Kenapa kita tidak bisa mengganti dengan ucapan puji-pujian? Bocah kok pinter ya. Nah, kita sendirilah yang akan menentukan berdasarkan apa penilaian kita. Jika kita mengisi cangkir kita dengan cinta kasih, maka ketika sesuatu yang tidak baik menabrak dan mengguncang kita, maka cinta kasih yang akan tumpah keluar dari pikiran kita bukanlah caci maki, kutukan, atau umpatan. Mari Bapak Ibu, jadilah pribadi yang dipenuhi cinta kasih, bukanlah menjadi pribadi yang selalu menyalahkan orang lain, atau menang sendiri, atau egois, tapi biarlah faktor-faktor yang tidak baik itu keluar dari hidup kita. Tetapi mari kita memperbarui dalam kehidupan kita. Ingatlah, apapun yang mengguncang kita bukan faktor dari luar yang menentukan, tapi reaksi kita lah yang menentukan. Jadi pada waktu ada aksi, pasti ada reaksi. Tinggal bagaimana kita, reaksi kita. Pada waktu aksi itu menggoncang kita, apakah kita tetap bersuka cita, kita tetap mengucap syukur, atau bahkan kita mengumpat, memaki, atau mungkin ya sudahlah, ini adalah nasib. Nah Bapak Ibu, jadi bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita iringi dari KPJ Kidung Pasaman Jawi 179 ayat yang pertama. Pisungsung kagem Gusti. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah memberikan kepada kami suatu pengertian bagaimana apa yang keluar itulah yang menajiskan kita, bukan apa yang masuk Tuhan. Apa yang kita keluarkan yaitu makian atau pujian atau bahkan kalimat positif atau kalimat negatif. Itulah yang menentukan kehidupan kita. Terima kasih atas sapaan Tuhan untuk kami, para adik Yuswo, untuk tetap berhati-hati dalam kami mengatakan, dalam kami mengeluarkan apa-apa yang menggoncangkan keadaan kami secara jasmani maupun secara rohani. Biarlah ungkapan syukur itu yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Demikian juga Tuhan, saat ini kami hendak menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Saat ini bangsa dan negara kami juga sedang mengalami pandemi COVID Tuhan, yang sampai sekarang masih diupayakan untuk adanya vaksin COVID ini. Tuhan, kami serahkan juga para medis
dokter, perawat, atau siapapun Tuhan yang ada di garis depan dalam rangka untuk bisa meminimalisir virus ini Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri menyertai, memberkati mereka. Biarlah mereka itu juga biarlah Tuhan juga menuntun mereka. Kau beri kekuatan kepada mereka, Kau beri kesabaran kepada mereka. Demikian juga untuk keluarga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati mereka. Ada sukacita, damai, sejahtera. Pahlawan-pahlawan kesehatan ini Tuhan, Engkau berikan kekuatan. Demikian juga untuk para menteri, baik itu menteri kesehatan, menteri dalam negeri, ataupun menteri-menteri yang terkait. Biarlah Tuhan, ataupun jajaran yang lain yang terkait dengan kasus ini Tuhan. Kiranya juga untuk memberkati, berikan hikmat supaya bisa mensiasati segala sesuatunya ini Tuhan. Sehingga bukan hanya karena kebiasaan, tapi hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Demikian juga untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai dengan menteri-menteri, gubernur, bupati, camat, lurah, sampai tingkat yang pada rendah RT Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati apapun yang mereka, kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan, biarlah itu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Indonesia adalah milik Tuhan. Indonesia walaupun dalam kondisi krisis seperti ini tetap maju Tuhan, tetap ada di, karena kami percaya Indonesia ada di tangan Tuhan. Demikian juga untuk gereja Tuhan yang saat ini juga kami sedang membangun gedung untuk ibadah kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan segala upaya yang sudah kami lakukan, baik itu penggalangan dana, baik itu kami untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kami percaya Tuhan juga menuntunnya. Demikian juga Tuhan para majelis, demikian juga para Bapak Pendeta, kiranya juga Engkau menyertai, berkati mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, kami percaya semua ini ada di tangan Tuhan. Demikian juga untuk saudara kami yang saat ini sedang sakit Tuhan, yang kami tidak tahu, bahkan itu mungkin di rumah atau di rumah sakit. Tuhan, biarlah Engkau sendiri juga menuntun mereka. Biarlah mereka juga dapat mengeluarkan segala sesuatunya itu yang terbaik, bukan hanya karena emosi saja Tuhan. Biarlah Tuhan dalam kondisi kami yang saat ini sudah lanjut usia Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah juga Engkau memberikan penghiburan kepada mereka satu persatu. Apapun yang menjadi permasalahan kehidupan mereka, Tuhan peduli, Tuhan mengerti, Tuhan ingin mereka juga Tuhan sapa. Terima kasih Bapak. Demikian juga Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan yang sudah Tuhan berikan, yang sudah kami kumpulkan. Memang tidak seberapa dibandingkan dengan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tapi kami ingin belajar taat akan firman Tuhan. Biarlah ini menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Demikian juga untuk saudara kami yang Engkau percaya untuk mengelola pemberian Tuhan ini. Engkau berkati, Engkau berikan roh hikmat Tuhan untuk mengelola sehingga saudara kami ini menjadi bendara yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah ini. Kami percaya kami beribadah, tapi yang terpenting adalah bagaimana kami bisa mempraktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan, kami aturkan doa persembahan kami ini dan doa sahabat kami. Amin. Mari Bapak Ibu kita pujikan dari KPJ 431 ayat yang pertama dan yang kedua dengan judul Gusti Dawuh. Suwarga Gusti mirsani ngenili lintang bentalan kang mati Gusti ya mirsa
apa kita iki urip kadya lilin kang padangi. Mari kita menerima berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya tercurah dan tetap tinggal beserta kita mulai hari ini sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin.